Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kultum Ramadan pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 segera dimulai. Mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Joko Supriyanto dari Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Kepada Bapak Joko Supriyanto, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini mulai surat Al-Baqarah ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi ba'di hukum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Bapak Joko Supriyanto. Pemateri pada Kultum Ramadan Jumat ini adalah Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Haji Yosef Muniri SAGMA. Kepada Bapak Yosef Muniri, disilakan. Ya, terima kasih kepada Mas Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabil karim al-mustafa nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Kasubag TU, Bapak Ibu Kasih Penyelenggara, Bapak Ibu Pejabat Fungsional, Struktural, dan semua atau segenap ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, khususnya di bawah atap,
yang semuanya dirahmat Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat-nikmatnya kepada kita. Tidak terhingga nikmat-nikmat Allah. Di antara yang paling utama adalah nikmat iman, Islam, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, dan kita alhamdulillah bersama-sama Allah tetapkan sebagai ASN Kementerian Agama yang bertugas di Kabupaten Gunung Kidul. Teriring doa mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi di dalam segenap aktivitas, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Sehingga betul-betul kita akan menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, kemarin saya diminta temanya apa? Terus kami sampaikan temanya adalah terkait dengan perspektif sejarah memperkokoh akidah. Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Quranul Karim kepada kita, Allah Subhanahu wa taala membimbing. Salah satunya di dalam Quran surat Al-An'am ayat 11. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul siru fil ardi summangduru kaifa kana akibatul mukadzibin." Yang artinya Allah berfirman, katakan wahai Muhammad, jelajahilah dunia ini, bumi ini. Kemudian perhatikan, lihat akibat dari orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim banyak kata-kata yang terkait dengan perintah untuk menjelajahi, untuk bertebaran di muka bumi. Salah satunya ini, yakni kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menjelajahi bumi dengan tujuan mencari pelajaran, ya, agar keyakinan kita terhadap apa yang Allah sampaikan kepada kita semua, baik yang terkait dengan kabar gembira, termasuk juga ancaman, agar kita meyakininya sebagai bahan utama dalam rangka memperkokoh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya juga di dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah kata-kata siru ini digunakan. Faida qudiyati sholatu pangtasiru fil ardi. Yakni perintah dari Allah Subhanahu wa taala ketika setelah tuntas melaksanakan ibadah sholat, khususnya sholat Jum'ah dalam konteks ini, agar insan-insan yang beriman bertebaran kembali di muka bumi, tujuannya adalah mencari karunia rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga sama kegiatannya, istilahnya bukan siru, tapi istilahnya adalah sau, yang itu dilarang. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 60, Allah ingatkan kepada kita semua dengan kalimatnya, wala ta'sau fil ardi mufsidin. Wahai insan-insan yang beriman, janganlah berkeliaran di muka bumi dengan tujuan untuk mengadakan kerusakan. Jadi perbuatannya sama, berjalan gitu, berekspedisi, tetapi motifnya berbeda. Antara niat untuk menggapai rezeki dan mencari pelajaran dalam rangka memperkuat akidah, dan juga niat yang negatif, yakni dalam rangka untuk berbuat kerusakan. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini
mari kita untuk mempelajari, mengambil pelajaran agar kita semakin kokoh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada apa yang Allah beritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, termasuk hal-hal yang gaib misalnya, termasuk juga di antaranya janji dari Allah dan Rasul-Nya bagi insan-insan yang berpuasa, agar kita yakin sepenuhnya apa yang Allah sampaikan dan Rasul-Nya kepada kita semua. Karena keyakinan ini penting sekali dikokohkan, yang nantinya akan menghantarkan kepada kualitas takwa yang sebenar-benarnya. Jadi melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan juga menjauhi apa yang dilarang olehnya. Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu pelajaran yang sangat penting kepada kita terkait dengan hal ini, yakni ketika kita membaca salah satu surat di dalam Al-Quran, yakni surat nomor 111, yakni Al-Hab. Yang saya kira ini Bapak Ibu sekalian sudah sangat memahaminya dan sudah sangat familiar ayat ini di antara kita. Tabat yada abi lahabi watab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selenarong datal habi wa mru'atuhu hammalatal hatab bi jidiha hablum mim masad. Bapak Ibu rahimakumullah, surat ini turun pada tahun 614 Hijriah, yakni 3 tahun pasca Kanjeng Nabi diangkat sebagai Rasul, sebagai Nabi. Bapak Ibu rahimakumullah, surat ini isinya terkait dengan celaan Allah kepada Abu Lahab dan istrinya. Mari kita lihat sejarah untuk menjadi pelajaran kepada kita semua. Abu Lahab, nama aslinya adalah Abul Uzza bin Abdul Muthalib. Adalah paman Kanjeng Nabi sendiri. Kita ketahui ketika Kanjeng Nabi diangkat atau Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul, paman Kanjeng Nabi yang masih hidup itu ada 4. Di antaranya yang 4 itu adalah ada Abu Thalib, ada Hamzah, ada Abu Lahab, dan ada Abbas. Bapak Ibu rahimakumullah, dari 4 paman tersebut, 2 paman yakni Abbas dan Hamzah itu beriman kepada Allah dan kerasulan Nabi Muhammad. Sedangkan yang 2 paman, yakni Abu Thalib, sampai wafatnya tidak beriman. Dan yang keempat ini Abu Lahab atau Abul Uzza, ya, ini adalah yang disebut di dalam surat Al-Hab tadi, mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, istri Abu Lahab namanya adalah Aura bin Harb bin Umayyah, yang kala itu sebutannya dengan Ummu Jamil. Aura bin Harb ini ya, masih famili atau saudara dari Abu Sufyan. Jadi ada Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah, yang nanti Abu Sufyan ini ya punya keturunan ya yang namanya Muawiyah, yang kelak menjadi salah satu atau khalifah setelah Khalifatur Rasyidin. Dan istri dari Abu Sufyan ini sebagai saudara dari Ummu Jamil atau istrinya Abu Lahab, yang namanya adalah Hindun.
yang nanti terkenal Hindun ini sebagai pemakan ya hati dari seorang paman Rasulullah, Hamzah, yang wafat, meninggal menjadi syahid di perang Uhud. Bapak Ibu rahimakumullah, yang menjadi pelajaran dalam kesempatan kali ini tentang kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala yang empiris, yang itu menjadi sejarah yang akan menambah keyakinan kita terhadap isi Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu rahimakumullah, penyakit keimanan itu yang ada di dalam diri seorang adalah diantaranya adalah sikap ragu, yang nantinya kepada tidak percaya lebih berkembang lagi. Dan ini banyak terjadi dirasakan oleh manusia, keraguan terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keraguan ini seandainya berkembang, itu akan menurunkan kualitas ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ragu apakah benar ada siksa kubur nanti? Apakah benar nanti ada pertanggungjawaban setelah kematian ini? Apakah benar nanti ada yaumul kiamah, hari akhir, untuk seseorang itu jadi ahli neraka dari surga? Ini banyak orang yang ragu. Sehingga kalau seandainya ragu terus meningkat kepada ketidakpercayaan, tentunya ini sangat-sangat berbahaya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kebenaran Al-Qur'an ini bisa dilihat dari sejarah ini. Jadi begini Bapak Ibu rahimakumullah. Tadi kami sudah sampaikan bahwa Abu Lahab ya, ketika dicela oleh Allah Subhanahu wa taala tahun 614, 3 tahun pasca kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Lahab itu mati ya tahun 624, 4 hari setelah perang Badar. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, ada jelang waktu, tenggat waktu 10 tahun antara turunnya Quran surat Al-Lahab sampai kematian Abu Lahab. Ada jarak 10 tahun. Antara 614 sampai 624. Selama 10 tahun Abu Lahab dengan istrinya Ummu Jamil, aktivitas utamanya adalah memusuhi Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan istrinya Ummu Jamil itu, mohon maaf, dengan niat yang jeleknya melakukan taktik-taktik dalam rangka untuk mencederai, mencelakakan Kanjeng Nabi, diantaranya menebar duri-duri di jalan-jalan yang biasa dilalui oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Padahal Bapak Ibu rahimakumullah, Abu Lahab itu di samping paman Kanjeng Nabi juga menjadi besan Kanjeng Nabi. Karena 2 putri Kanjeng Nabi itu menikah dengan putranya Abu Lahab, yakni putrinya Kanjeng Nabi yang bernama Ruqayyah itu nikah dengan putranya Abu Lahab, Utabah, ya. Dan yang kedua putrinya Kanjeng Nabi itu yang mohon maaf ya. Putrinya Kanjeng Nabi yang kedua itu menikah dengan putranya Abu Lahab yang bernama Utaibah. Jadi di samping Abu Lahab sebagai paman juga sebagai besan Kanjeng Nabi. Dan karena kebenciannya setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul, ya, kedua putra Abu Lahab itu diminta oleh orang tuanya untuk menceraikan istrinya. Itu adalah salah satu indikasi tentang kebencian dari Abu Lahab dan istrinya, memerintah kepada putra-putranya untuk supaya rumah tangganya itu
bubar atau cerai. Dan dua-duanya memang cerai. Dan dua putranya juga sama-sama dengan orang tuanya menjadi pencela kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kepada yang tadi. Jadi yang 10 tahun selama itu, maka Abu Lahab dan istrinya, dia tidak menjadi orang yang beriman, tetapi matinya dalam keadaan hina, yakni Abu Lahab 4 hari setelah perang Badar, ya. Dan kita ketahui dalam sejarah itu disebutkan matinya Abu Lahab itu karena penyakit bengkak-bengkak, bisul-bisul yang ada di dalam fisiknya mengeluarkan nanah yang sangat membau, ya. Sehingga jasadnya itu setelah kematiannya tidak ada yang ngurusi karena begitu jijiknya melihatnya, sehingga hanya dibungkus begitu saja, dilemparkan kepada jurang dan dilempari oleh batu, ya, sehingga terkubur dengan batu-batu itu. Itu adalah kematian Abu Lahab dalam sejarah. Begitu juga istrinya Ummu Jamil, matinya juga tidak lama dengan kematian Abu Lahab, juga dalam keadaan hina karena terseret dengan kalungnya sehingga mati dalam keadaan yang tidak terhormat, yakni istrinya Abu Lahab itu. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi kami menyampaikan tentang Abu Sofyan dan Hindun. Ya. Abu Sofyan itu adalah kakaknya dari istrinya Abu Lahab. Keluarga ini, Bapak Ibu rahimakumullah, Abu Sofyan dan istrinya Hindun, ya, itu pemuka Quraisy yang sangat kaya raya, sangat berpengaruh, ya, dan juga sampai Fathul Mekah, dia juga termasuk dedengkot yang sangat memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui dalam sejarah, Bapak Ibu rahimakumullah, Abu Sofyan ini menjadi pemimpin kaum Quraisy ketika perang Uhud bersama dengan istrinya Hindun. Dan dalam perang Uhud itu, Bapak Ibu rahimakumullah, kita baca dalam sejarah, memang kaum muslimin banyak korban karena diserang oleh dari kaum Quraisy. Terkait dengan taktik peperangan pada waktu itu yang kita sudah sering baca, kenapa kaum muslimin kalah pada waktu itu karena kurang taat kepada instruksi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Salah satu dari cerita perang Uhud itu adalah meninggalnya Hamzah. Dan meninggalnya Hamzah ini memang diskenariokan oleh Hindun kerjasama dengan budaknya yang namanya Wahsy, ya, di mana Wahsy itu diberikan oleh Hindun, istrinya Abu Sofyan itu, seandainya bisa membunuh Hamzah, maka akan dimerdekakan sebagai budak. Dan berhasil rencana itu. Dan sebagaimana kita dengar sejarah tadi, Hindun itu setelah Hamzah meninggal dunia, maka telinganya dirusak, hidungnya juga dirusak, dimutilasi, sampai dadanya dirobek-robek, hatinya diambil dan dikunyah oleh Hindun itu. Tetapi tidak sampai mampu menelan hati dari Hamzah, terlempar, hatinya bisa keluar lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, maksudnya demikian. Tingkat kekejaman keluarga Abu Sofyan dan istrinya Hindun kepada kaum muslimin pada saat itu juga luar biasa. Hampir sebanding dengan keluarga Abu Lahab dengan istrinya, yakni Ummu Jamil. Namun yang membedakan Bapak Ibu rahimakumullah, hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Abu Sofyan ketika Fathul Mekah, Abu Sofyan dengan istrinya Hindun bersama-sama untuk bersaksi, bersama-sama untuk ikrar menjadi pengikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Abu Sofyan dan istrinya Hindun
tetap sebagai mukmin, sebagai muslim, dan juga menjadi pejuang dalam rangka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, maka Al-Qur'anul Karim di sini yang disebutkan secara langsung yakni Abu Lahab, yang memang seandainya Abu Lahab, mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah, seandainya Abu Lahab dalam jangka 10 tahun itu masuk atau meyakini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kenabian Nabi Muhammad SAW, maka bisa disimpulkan bahwa Al-Quran ini adalah bohong. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak benar. Namun pelajaran memberikan kepada kita, memang Abu Lahab sampai matinya tetap dalam keadaan kufur dan memusuhi agama Islam. Tetapi Abu Sufyan dengan istrinya Hindun yang memang juga sangat kasar, dan yang lain juga demikian, tetapi memang ketika kematiannya dia dalam keadaan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai pelajaran, ada yang namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini juga sebagai tokoh Quraisy yang sangat kaya raya, yang sangat terkemuka, dan sangat membenci kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Ubay bin Khalaf ini menjadi sababun nuzul ayat 78 dari Quran surat Yasin. Di mana pada waktu itu Allah berfirman, wa darabalana masalah wa nasiya khalqa qala mahyuhil idoma wa hiya ramim qul yuhyil ladzi ansa'a wal marah wa huwa bikulli syai'in. Bapak Ibu rahimakumullah, Ubay bin Khalaf pada waktu itu, ya, kita ketahui dalam sejarahnya, dia membawa tulang belulang manusia yang sudah dilembutkan menjadi kayak tepung begitu, dia pegang di tangan kiri. Terus dia menghampiri Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus dia menyampaikan kepada Kanjeng Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad, apakah Tuhanmu mampu untuk membangkitkan kembali tulang belulang yang sudah lapuk ini? Sambil dia buka tangan kirinya dan ditiup bubuk-bubuk tulang itu yang ada di tangannya, sehingga menyembur kepada wajah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi menjawab, "Naam, betul, dan akan memasukkan kau ke dalam neraka." Bapak Ibu rahimakumullah, sehingga turunlah Quran surat Yasin tadi, di mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu artinya, dan datang kepada kami, kata Allah, seorang manusia dengan membawa perumpamaan, dan dia melupakan asal kejadiannya. Sambil dia mengatakan, siapakah yang mampu membangkitkan manusia yang sudah mati, yang sudah menjadi tulang belulang yang sudah lapuk ini? Katakan wahai Muhammad, yang akan membangkitkan, yang akan menghidupkan kembali yang sudah mati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dulu menjadi awal kejadiannya. Jadi kalau disimpulkan, jawablah. Jangankan menghidupkan kembali yang dulu pernah hidup, yang dulu pernah ada. Menjadikan dari hal yang tiada saja, Allah itu sangat kuasa. Dan dalam sejarahnya, Ubay bin Khalaf itu mati ketika perang Uhud, yang langsung yang melempar lembingnya adalah tangan Kanjeng Nabi Muhammad sendiri, ya, jatuh dari kudanya. Terus dia kesakitan, dan setelah kesakitan dia meraung-raung dan merasa dirinya memang akan mati, ya, di tangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena dulu ceritanya seperti itu waktu di Mekah, ya. Dan memang matinya Ubay bin Khalaf sangat hina sekali di daerah Sarab, ya, kota kecil antara Mekah atau antara Madinah dan Mekah. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi inilah sejarah-sejarah yang patut kita resapi bersama-sama,
yang salah satunya setelah kita memahami, insya Allah dapat memperkuat keyakinan kita akan kebenaran firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat memperkuat ketakwaan, terutama dalam rangka kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, kita semua insan-insan, meskipun hati kita kadang-kadang muncul penyakit-penyakit hati, yakni rasa was-was dan sebagainya, tapi segeralah kehilangkan rasa was-was akan apa yang Allah beritakan kepada kita semua, sehingga hati kita tetap mantap. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi bidin. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, Engkau tetapkan senantiasa hati kita di dalam agama Allah yang benar. Mudah-mudahan demikian. Seandainya ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yosef Muniri atas materi kultum Ramadannya. Semoga dari kultum yang disampaikan oleh Bapak Yosef dapat meningkatkan keyakinan kita akan kebenaran Al-Quran. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.